Shalom. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu kelas Indria Gereja Baptis Indonesia Genesaret Kediri yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Bu Vera selalu berdoa adik-adik semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan selalu diberkati Tuhan bersama dengan keluarga di rumah. Puji Tuhan, hari ini Tuhan Yesus memberikan waktu yang indah buat kita semua. Kita bisa sekolah minggu bersama-sama sekalipun masih dari rumah masing-masing. Adik-adik dikasih Tuhan, jangan lupa ya, minggu depan kita sudah sekolah minggu di gereja. Wah, senang sekali bisa bertemu adik-adik semua. Bisa ketemu sama teman-teman sekolah minggu yang selama ini kurang lebih 2 tahun kita tidak bertemu. Pasti banyak yang berubah ya. Ada yang tambah gendut, ada yang rambutnya mungkin tambah panjang, ada yang bertambah kepandaiannya, mungkin tambah bisa main musik, mungkin bisa tambah menyanyi, bisa tambah menari, dan semuanya bisa dipakai untuk melayani Tuhan di gereja kita terkasih GBI Genesaret Kediri. Pagi hari ini kita berdoa bersama-sama yuk untuk mengawali ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersuka cita Tuhan hari ini karena kami diberikan waktu untuk bisa sekolah minggu bersama-sama. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami selama 1 minggu yang telah kami lalui. Tuhan Yesus berkati sekolah minggu kami pagi hari ini dari awal sampai akhir. Kami rindu Tuhan, kami bersuka cita menikmati ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mempujikan satu pujian terlebih dahulu ya. Masih ingat enggak dengan pujian do, itu, la do, samu. Kita pujikan sama-sama ya, dengan penuh sukacita. 1, 2, 3. Do, itu, la, do, samu. Re, relakan hatimu. Mi, minta pada Yesus. Fa, fahami firman-Nya. Sol, sobatmu yang setia. La, lama menunggumu. Si, silahkan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yeay! Puji Tuhan, dosa kita telah dihapuskan karena Yesus Sang Juru Selamat telah lahir ke dunia untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Adik-adik kasih Tuhan, masih ingat nggak cerita minggu-minggu yang lalu? Siapa aja sih yang mengandung firman Tuhan yang sudah kita sama-sama pelajari dari minggu-minggu kemarin? Iya benar, ada Ibu Maria sama Ibu Elizabeth. Ibu Maria mengandung bayi yang bernama siapa ya? Iya, Yesus. Kalau Ibu Elizabeth mengandung bayi yang bernama Yohanes. Pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang keluarga dari bayi Yohanes. Adik-adik, firman Tuhan minggu lalu sudah mengajarkan kepada kita, Tuhan yang kita sembah sanggup melakukan banyak sekali hal-hal yang ajaib. Dalam kehidupan kita juga kita sudah merasakan bersama-sama keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita sakit, kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, lalu Tuhan menyembuhkan. Keajaiban kita bisa sembuh. Ketika kita sedang mengalami susah, sedih, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan. Itu juga keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita bisa makan, kita tinggal dalam rumah yang indah, yang bersih, yang nyaman bersama dengan keluarga. Itu juga keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita. Apalagi keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita ya? Kita bisa menghirup udara dengan bebas, dengan gratis, oksigen masuk,
kita bernafas, itu juga keajaiban yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Lalu dengan begitu banyak keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang bisa kita lakukan kepada Tuhan karena kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita? Iya, benar. Salah satunya keajaiban Tuhan yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita balas dengan memuji Tuhan. Ya, pagi hari ini kita juga akan belajar tentang seorang tokoh Alkitab yang dia menerima keajaiban yang luar biasa dari Tuhan, kemudian dia memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Bahkan pujian-pujiannya ini dikenal sekali, sangat indah sampai hari ini. Kita sama-sama buka pelajaran kita pada pagi hari ini. Pelajaran nomor berapa? Ayo, siapa yang ingat? Pelajaran nomor 8. Judulnya Nyanyian Zakaria. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas. Masih dari kitab Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 80. Kita baca bersama-sama yuk ayat ini. Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 80. Nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini adalah nyanyian pujian dari Bapak Zakaria, karena di dalam masa tuanya Tuhan memberikan keajaiban yang sungguh luar biasa, yaitu ia menerima seorang anak yang secara manusia mustahil untuk dia bisa punya anak. Namun karena kuasa Tuhan yang luar biasa, Tuhan memberikan keajaiban kepada keluarga Bapak Zakaria. Dan yang istimewanya lagi, anaknya ini dipilih oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi pelayanan Yesus. Bapak Zakaria sangat bersyukur sehingga ia memuji-muji Allah, dan pujiannya itu disebut dengan nubuat. Adik-adik tahu apakah nubuat itu? Nubuat artinya memberitahukan terlebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Nah, bagaimana Bapak Zakaria bisa memberikan nubuat? Dia kan manusia biasa. Nah, di firman Tuhan yang kita baca bersama-sama tadi sudah dijelaskan bahwa Bapak Zakaria dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus.
Jadi apa yang dikatakan oleh Bapak Zakaria bukan berasal dari dirinya sendiri, namun kuasa Roh Kudus Allah yang berbicara melalui Bapak Zakaria. Dan nyanyian pujian Bapak Zakaria ini mengandung arti yang dalam sekali. Di bagian yang pertama, Bapak Zakaria menyatakan bahwa ada cara Allah untuk menolong umat manusia. Bagaimana caranya? Yaitu mengirimkan seorang juru selamat, Yesus, ke dalam dunia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, menebus dosa manusia sehingga manusia layak kembali menjadi anak-anak Allah. Dan di bagian yang kedua, di dalam nyanyian pujian Bapak Zakaria ini, dia memuji Tuhan dengan sepenuh hati karena anak yang dia dapatkan dari Tuhan, yaitu Yohanes, dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan pelayanan Yesus. Apa ya artinya mempersiapkan jalan pelayanan bagi Yesus ini? Nah, jadi Yohanes ini yang kita kenal dengan Yohanes Pembaptis, dia mendapatkan tugas untuk menyadarkan orang-orang yang ada saat itu untuk berbalik, bertobat, dibaptis, sehingga pelayanan Yesus, ketika Yesus siap untuk melayani, Tuhan sudah bertemu dengan orang-orang yang dipersiapkan oleh Allah melalui pelayanan Yohanes. Bapak Zakaria senang sekali dalam masa tuanya dia mendapatkan mujizat, mendapatkan keajaiban, dan bahkan Bapak Zakaria juga diurapi oleh Roh Kudus untuk menyatakan nubuat-nubuat bagi manusia. Pagi hari ini seperti halnya dengan Bapak Zakaria yang bersukacita memuji Tuhan, kita pun di sini juga selayaknya belajar meneladani apa yang dilakukan oleh Bapak Zakaria. Senantiasa bersyukur, memuji Tuhan ketika banyak hal-hal besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, ketika ada keajaiban-keajaiban yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, dengan cara kita memuji Tuhan. Dan memuji Tuhan itu bisa kita lakukan dengan salah satunya juga melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan yang ada di gereja. Apa yang adik-adik punya, talenta apa yang adik-adik punya dalam kehidupan adik-adik bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang biasanya suka menyanyi, bisa memuji Tuhan bersama-sama, mempersembahkan pujian yang indah, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, memimpin pujian, singer. Buat adik-adik yang suka, yang bisa bermain musik juga bisa melayani Tuhan dengan pelayanan musik di gereja. Semenjak kecil kita belajar untuk melayani Tuhan. Semakin hari setia sampai kita besar, dimanapun kita berada nanti, kita juga akan menjadi anak yang selalu rindu untuk melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita tetap bersukacita karena Tuhan yang kita sembah selalu memberikan keajaiban-keajaiban. Adik-adik, waktunya kita untuk membaca ayat hafalan pada minggu pagi ini. Kita baca bersama-sama yuk. Ayat hafalan hari ini. 1, 2, 3. Engkau akan mempersiapkan jalan baginya. Lukas pasal 1 ayat 76b. Sekali lagi. Engkau akan mempersiapkan jalan baginya. Lukas pasal 1 ayat 76b. Puji Tuhan, dan saatnya juga kita memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan yang terbaik karena Tuhan sudah memberi semua yang terbaik buat kita. Kita sehat, bisa bersukacita, bisa sekolah minggu bersama-sama, itu juga karena kebaikan Tuhan. Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Persembahannya bisa dimasukkan amplop terlebih dahulu, lalu ditulis persembahan sekolah minggu, nanti bisa dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau minggu depan ketika kita beribadah bersama-sama di gereja, adik-adik bisa bawa, masukkan ke kotak persembahan di gereja. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah pada saat pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata.
Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami ucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami sama-sama belajar pagi hari ini. Tuhan, kami rindu menjadi seperti Bapak Zakaria, selalu bersyukur, memuji Tuhan dengan segala keajaiban yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak-Mu kelas Indria dimanapun berada saat ini. Berkati Filia, berkati Jericho, berkati Jethro, berkati Yoel, berkati Yosua, berkati mereka semua bersama dengan keluarga mereka. Berkati orang tua mereka, berkati pekerjaan orang tua mereka, berkati keluarga mereka, damai sejahtera tinggal dalam kehidupan keluarga mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, GBI Genesaret Kediri. Tuhan memberkati gereja kami, berkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Adi Wijaya bersama dengan keluarga. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia dan juga kota Kediri. Berkati Tuhan anak-anak-Mu sepanjang hari yang akan ke depan ini, selama 1 minggu dalam sekolah mereka, dalam segala aktivitas mereka. Tuhan menjaga, melindungi, berikan kesehatan, perlindungan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Adik-adik jangan lupa lomba mewarna maksimal tanggal 5 minggu depan. Kalau hari ini sudah selesai, adik-adik bisa bawa ke gereja ya. Bisa disampaikan kepada guru-guru sekolah minggu atau diberikan kepada sekretariat gereja yang ada di gereja standby setiap hari Senin sampai Jumat kayaknya, setiap jam 10 sampai jam 12. Atau dititipkan kepada di pastori juga bisa. Pokoknya maksimal tanggal 5 ya. 5 Desember. Dan ibadah perayaan Natal nanti sekolah minggu kita diubah ke tanggal 12 Desember jam 4 sore. Jangan lupa dress code-nya, bajunya bernuansa biru. Senang sekali kita akan bersama-sama bersuka cita menikmati ibadah Natal. Jaga kesehatan ya, terapkan protokol kesehatan dimanapun berada, rajin belajar, nurut sama